Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Hidayatullah. Dan saya Ridwan Semantronggo Wijoyo. Saya Nur Syihabuddin Ahmad. Kami di sini mau menerangkan tentang metode analisis statistik. Oke, yang pertama akan saya jelaskan. Oke, yang pertama statistik sebagai alat analisis. Statistik ini dapat diartikan sebagai suatu metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data hasil penelitian. Data yang diperoleh dari pengumpulan di lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah atau skor kasar. Seringkali penelitian ini tidak mungkin melakukan analisis terhadap anggota populasi secara keseluruhan. Selain jumlah besar dan bahkan tidak terhingga, juga karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas penelitian. Untuk statistik ini, metode analisis statistik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu uji persyaratan data, yang kedua analisis hubungan, yang ketiga analisis perbedaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ahmad. Ya, terima kasih untuk rekan saya Rivaldi. Saya akan melanjutkannya untuk uji persyaratan data. Uji persyaratan data sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, terutama dalam penggunaan statistik parametrik, lazimnya dilakukan pengujian asumsi. Apabila pemahaman ini juga berlaku pada pengertian asumsi dalam statistik, maka data yang akan dianalisis dianggap memenuhi asumsi seperti yang dipersyaratkan. Artinya, analisis dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap terpenuhi tidaknya asumsi yang bersangkutan. Dalam pengujian persyaratan data, ada 3 hal yang umumnya dilakukan, yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Untuk uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi simetris atau normal, yakni sebaran angka sebagian besar ada di tengah dan semakin ke kanan atau ke kiri. Sebaran angka akan semakin kecil sehingga menyerupai bel atau kurva. Kemudian untuk uji homogenitas bertujuan untuk memastikan bahwa varian dari setiap kelompok sama atau sejenis sehingga perbandingan dapat dilakukan secara adil. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dimaksudkan sebagai upaya memastikan linear tidaknya sebaran data yang ada. Uji ini dibutuhkan terutama pada analisis regresi atau korelasi yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya analisis hubungan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan. Analisis hubungan itu salah satu model analisis yang banyak dilakukan dalam penelitian adalah analisis hubungan. Ada banyak teknik analisis hubungan yang bisa digunakan, di antara analisis korelasi dan regresi. Dan apa itu analisis korelasi? Yaitu korelasi adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara 2 variabel atau lebih. 2 variabel yang akan dicari hubungan tersebut masing-masing disebut variabel bebas yang bisa dinyatakan variabel X, dan variabel terikat yaitu bisa disebut variabel Y. Sebagai contoh, jika kita akan meneliti tentang status gizi dengan kemampuan gerak anak, maka status gizi itu merupakan variabel X.
dan kemampuan gerak anak merupakan variabel Y. Dan adapun jenis-jenis korelasi, yang pertama korelasi produk momen, yaitu teknik korelasi ini ditemukan oleh Karl Watson yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang datanya berjenis interval atau rasio. Yang kedua, korelasi tata jenjang, yaitu teknik korelasi ini dilambangkan oleh Karl-Sparman yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang datanya ordinal. Dan yang ketiga, korelasi pi. Teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang datanya berjenis nominal. Ya, nominal, oke. Yang keempat, korelasi poin serial. Teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel di mana variabel X di antara berjenis ordinal dan variabel Y datanya berjenis interval atau rasio. Dan yang kedua ada analisis regresi. Analisis regresi itu satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengadakan peramalan atau prediksi besarnya variasi terjadi pada variabel Y atau kriterium yang berdasarkan variabel X prediktor. Regresi bisa berbentuk linear dan non-linear. Jadi apabila variasi peningkat nilai pada variabel kriterium diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel prediktor, demikian juga sebaliknya. Misal, seorang peneliti ingin mengkaji prestasi atlet berdasarkan motivasinya. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi prestasi yang dicapai. Sedangkan yang bentuk hubungan non-linear jadi apabila peningkatan variasi nilai dari salah satu variabel tidak serta merata diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel yang lain. Dan selanjutnya ada analisis perbedaan. Analisis perbedaan itu terdiri dari UJT, chi-square, ANOVA, MANOVA. Apa itu analisis UJT? Analisis UJT itu tes, yaitu teknik statistik yang dipergunakan untuk menguji signifikasikan perbedaan dua buah yang berasal dari dua buah distribusi. Ada dua jenis t-test, yaitu untuk sampel yang berbeda dan sampel sejenis. Yang pertama, t-test untuk sampel berbeda, yaitu yang dimaksud bahwa kontribusi data yang dibandingkan berasal dari dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok pertama diberi latihan beban, dan kelompok yang kedua tidak diberi latihan beban, jadi seimbang. Dan yang kedua, t-test untuk sampel sejenis. Sampel sejenisnya dimaksud bahwa distribusi data yang dibandingkan berasal dari kelompok subjek yang sama. Misal bila kita ingin menganalisis perbedaan antara hasil pre-test dan post-test dari kelompok tersebut, jadi kita bisa mengambil data dari awal sebelum tes dan akhiran sudah tes. Dan selanjutnya chi-square akan dijelaskan oleh rekan Repaldi. Oke, saya akan menjelaskan tentang chi-square. Chi-square adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan frekuensi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang sikap mahasiswa terhadap kewajiban penyusunan skripsi sebagai persyaratan kelulusan. Secara random itu mahasiswa diambil 100 orang,
Habis itu kita kasih kita kasih dua pernyataan setuju dan tidak setuju. Terus maka di situ mendapatkan hasil 60%. 60 mahasiswa itu menyatakan setuju dan 40 orang menyatakan tidak setuju. Nah, data ini kemudian diolah dengan menggunakan J-square. Itulah yang dinamakan teknik analisis J-square. Untuk yang selanjutnya ada ANOVA. ANOVA sendiri itu digunakan untuk menguji perbedaan antara tiga kelompok data atau lebih. Dasar pemikiran ANOVA adalah bahwa harga varian total pada populasi dalam suatu pengamatan dapat dianalisis menjadi dua sumber, yaitu varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Terus ANOVA itu memiliki sejumlah asumsi. Yang pertama itu sampel harus berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Untuk yang kedua, nilai varian dalam kelompok harus homogen. Yang ketiga, data berjenis interval atau rasio. Dan yang keempat, sampel diambil secara random. Untuk yang pertama, kan ANOVA dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ANOVA satu jalur dan yang kedua ANOVA dua jalur. Untuk ANOVA yang satu jalur ini seperti yang dikemukakan bahwa ANOVA satu jalur merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara tiga atau lebih kelompok data yang berasal dari satu variabel bebas. Sedangkan untuk yang ANOVA dua jalur itu disebut juga faktorial. ANOVA faktorial yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan di antara kelompok data yang berasal dari dua variabel bebas atau lebih. Istilah jalur sebenarnya lebih mengacu pada jumlah variabel bebas yang dianalisis. Sehingga kalau variabel bebasnya ada 3, maka logikanya dapat disebut ANOVA 3 jalur. Terus untuk yang terakhir yaitu MANOVA. Itu tujuan dari MANOVA tersebut adalah bentuk uji hipotesis yang digunakan adalah Wills alpha, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Maka analisis dilanjutkan dengan melihat kombinasi perbedaan di antara kelompok. Untuk rekan-rekan bisa maju. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.